Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dea. Terima kasih sudah mau datang untuk pra-observasi ya Pak Nur ya. Iya, Bu Dea. Oke. Ini saya mau tanya Pak Nur, kapan ya kira-kira kita ini observasinya? Insya Allah Kamis tanggal 12 September 2024. Oke, Kamis ya Pak ya. 12 September 2024. Pada jam berapa nih Pak Nur? Jam ke-5 dan Jam ke-5. Untuk kelas berapa Pak? kelas 10.5, Ibu. Oke, siap. Kalau menurut Pak Nur tujuan pembelajaran besok ketika saya observasi apa ya Pak ya? Adapun dari tujuan pembelajaran besok itu mungkin kita mengedepankan yang namanya mengidentifikasi dari berbagai gejala sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kemudian dari konsep dan teori yang telah akan nantinya kita pelajari bersama-sama melalui pembelajaran diskusi kelompok di kelas 10. Baik, tujuannya bagus sekali Pak Nur. Itu bagian apa ya yang menurut Pak Nur itu yang harus saya amati ketika saya observasi? Nah, ya nantinya tujuannya nanti setelah adanya kelas diskusi, saya pengen kedepannya nanti ada semacam yang diamati adalah kan ada anak yang aktif sama tidak aktif. Betul. Nah, itu yang saya pengen kedepankan adalah semuanya pada aktif semua, Bu. Karena harapannya untuk pembelajaran sosiologi itu anak-anak itu semuanya mengerti dan aktif. Nah, berarti Pak Nur ingin agar pembelajaran sosiologi semua siswa-siswa aktif di kelas gitu ya. Nah, itu strategi apa yang akan dipakai Pak Nur agar siswa-siswa ini menjadi aktif? Nah, tentunya strategi yang saya kedepankan nanti ketika pembelajaran di kelas 10.5 di jam 5 dan 6 itu adalah menggunakan project based learning. Jadi kita mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian saya juga berintegrasi dari berdiferensiasinya dari kurikulum Merdeka dengan ESL, yaitu Emotional Social Learning. Oke, bagus sekali Pak Nur ya. Apa yang akan dilakukan Pak Nur pada pembelajaran agar anak-anak itu aktif? Ya, tentunya saya nanti membentuk kelompok-kelompok kecil yang nantinya bisa menyamaratakan dari kemampuan mereka sesuai dengan kemampuan yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Jadi ada pembeda kelompok-kelompok itu sesuai dengan ada yang audio, visual, kinestetik dan lain sebagainya, sehingga saya akan tahu oh ternyata anak-anak itu mempunyai kemampuan dalam bidang seperti ini sesuai dengan materi, yaitu mengidentifikasi dari berbagai macam gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Dan nantinya saya juga lebih berbeda. Saya menampilkan sebuah tayangan video yang memancing atau memantik bagaimana rasa keingintahuan atau curiosity dari mereka. Ternyata saya tampilkan video ini membangkitkan gairah belajar mereka. Kemudian saya tempel-tempel berupa scan barcode, yaitu window shopping sociology, yang harapannya mereka menentukan sendiri materinya. Jadi tidak ada unsur paksaan. Oh, kok saya tiba-tiba bagian atau tema ini, karena dia sudah memilih sendiri. Jadi mereka sudah menentukan dan memilih sendiri sesuai apa yang menjadi keinginan mereka. Meskipun barcode itu tidak tahu temanya apa dan sebagainya, itu sudah pilihan kamu dan kamu harus sudah siap dan harus berani untuk melakukan sebuah kelas diskusi dan juga presentasi yang kedepannya nanti adalah saya memberikan sebuah presensi dan juga apresiasi terhadap nilai kehadiran, keaktifan, partisipasi dari kelas diskusi atau kelompok tersebut. Oke, bagus sekali Pak Nur idenya. Berarti anak-anak nanti akan diberi diferensiasi konten begitu ya, benar, lewat barcode yang mereka pilih. Benar. Oke. Harapan Pak Nur setelah adanya supervisi ini apa Pak? Harapannya setelah adanya supervisi ini mungkin saya lebih explore lagi bagaimana saya harus memetakan kemampuan kebinekaan perbedaan mereka karena setiap anak berbeda atau unik, karena tiap kemampuan seseorang atau individu dari masing-masing peserta didik atau siswa itu pasti berbeda-beda, Bu. Sehingga saya punya gambaran nih, pemetaan yang lebih jelas. Anak ini membutuhkan semacam bentuk pendampingan khusus. Ada bentuk sentuhan ketika mereka presentasi, ternyata kita tahu kemampuannya dalam bentuk komunikasi, skillnya di komunikasi. Ada yang komunikasinya melalui tulisan, tidak menyampaikan secara langsung atau oral itu sendiri. Nah, yang perlu saya kasih tahu, Bu, nah ini adalah bagian dari scan barcode-nya, Bu. Jadi setiap individu atau peserta didik atau siswa itu mempunyai kesempatan yang sama, tapi mempunyai konten atau tema yang berbeda-beda, sehingga ada variatif atau diferensiasinya di situ. Jadi harapan Pak Nur dengan melakukan supervisi ini ke depannya, Pak Nur ingin agar lebih mengetahui ya Benar sekali. kekuatan-kekuatan siswa, sehingga ke depannya Pak Nur akan
lebih bisa untuk menggali potensi mereka dan menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, gitu ya Pak? Benar sekali. Baik, sangat menarik sekali Pak Nur, saya tidak sabar ya untuk bisa masuk dan supervisi ke kelasnya Pak Nur tanggal 12 September ya, 2024 hari Kamis. Ya, Oke, terima kasih Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pelajaran yang seperti biasanya dengan Pak Nur Solim, yaitu pelajaran sosiologi, pelajaran yang mengedepankan bagaimana kita akan memahami bagaimana realitas kehidupan sosial dan juga masyarakat. Dan tentunya pada pagi hari ini sebelum kita memulai acara atau pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama. Ketuanya siapa? Silakan Taki, silakan ke depan untuk. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, lanjutkan. Kemarin ada 8 realitas sosial itu. Yang perempuan itu, jika aku menjadi, bisa terserah. Kalian umpamakan kalian itu mempunyai harapan ke depannya. Misal Pak Nur ya, saya contohkan adalah Pak Nur Solim itu, jika aku menjadi Jeffrey Nicole, maka kalian problem solvernya berbeda atau unik ya. Jadi setiap anak wajib melaporkan kaitannya dengan problem solver dari sesuatu problem solver dari kelompok lain yang sangat unik ya. Cukup satu. Ya, di LKPD itu ya ada 5 kolom ya terkait dengan masalah sosial yang terjadi itu apa, kemudian faktor penyebab masalah sosial, kemudian di mana dan kapan kejadian masalah sosial itu terjadi, kemudian pihak yang terlibat itu siapa ya, kemudian problem solvernya itu apa. Nah kemudian kalian itu akan ketemu dengan LKPD dari lembaga kerja individu, itu dikerjakan baru nanti setelah kelompok 1, 2, 3, 4 maju ya. Nah, pemecahan masalah atau solusinya itu biasanya ada bantuan sosial seperti ya bansos, terus pemerintah memberikan tersedianya lapangan kerja. Ya gitulah. Yang lain tidak ada yang ditanyakan, kalau tidak ada yang ditanyakan. Sudah. Assalamualaikum Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur sudah mau datang untuk acara pasca observasi. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih Pak Nur sudah bersedia coaching dengan saya pra observasi, bahkan observasi saya masuk kelas dan sekarang pasca observasi. Begini Pak Nur, setelah saya masuk kelas Pak Nur kemarin, itu saya sudah melihat bagaimana Pak Nur mengajar di kelas, dan itu menurut saya sangat menarik sekali ya Pak Nur ya. Bagaimana perasaan Pak Nur setelah mengajar di kelas dengan konsep baru kemarin? Sepertinya kemarin Pak Nur berusaha untuk untuk melakukan diferensiasi ya sama KSE ya Pak Nur ya. Ya,
Tanggapan yang saya dapatkan ketika saya mendalami yang namanya kaitannya dengan bagaimana saya menerapkan modul ajar dari pembelajaran kurikulum merdeka, kemudian smart informasi yang sudah diberikan dari ibu ke saya kaitannya dengan coaching dan lain sebagainya. Menurut saya sangat puas sekali dengan adanya pembelajaran yang menerapkan pada modul ajar yang pada intinya adalah kita sudah masuk di kurikulum merdeka. Bagaimana kita mengedepankan terkait dengan profil pelajar Pancasila, kita bergotong royong, kemudian bernalar kritis dan lain sebagainya. Yang tidak lain adalah kita mengajak peserta didik atau siswa itu menjadi lebih aktif, bisa bekerja sama, bisa menerapkan atau mengimplementasikan dari apa yang selama ini kita ajar atau kita memberikan sebuah transfer knowledge kepada mereka, sehingga mereka juga bisa menerapkan dari konteks berdiskusi dan berkelompok seperti itu. Berarti Pak Nur sangat senang ya dengan kurikulum Alhamdulillah, baru sangat ini. antusias, sangat senang dan berterima kasih kepada Bapak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Indonesia yang saat ini menjabat. Baik, terima kasih Pak Nur. Kalau menurut Pak Nur, bagaimana pelaksanaan pembelajaran di kelas? Apakah sudah sesuai sepenuhnya dengan harapan Pak Nur seperti yang tertuang dalam RPP? Ya, to be honest, saya sangat puas sekali. Akan tetapi kalau kita melihat pada sisi kelebihannya, pasti ada juga kekurangannya. Kelemahannya mungkin kita kalau membagi pada kelas diskus atau kelompok. Sementara kalau kita belajar tentang ilmu sosiologi itu sendiri kan, kebetulan kemarin saya sudah membagi tentang kelompok-kelompok masing-masing. Mereka menentukan tujuan dari proses pembelajaran yang sudah saya tentukan sesuai modul ajar, dan mereka belanja tentang window shopping sosiologi dengan belanja sosiologi berkaitan dengan barcode yang sudah di-scan. Ya, sehingga ada proses diferensiasinya dari project based learning dan juga SEL, yaitu ESL Emotional Social Learning itu sendiri saya kedepankan bagaimana mereka menentukan pilihan mereka dengan pilihan-pilihan mereka sendiri, yaitu men-scan barcode yang sudah saya tempelkan di papan-papan tulis seperti itu. Betul, berarti kelebihannya adalah Pak Nur menggunakan diferensiasi Iya. pada konten ya Pak Nur Iya. ya, sehingga anak-anak itu Betul. memilih untuk scan itu ya. Nah, akan tetapi kalau kelebihan sudah tahu, maka kekurangan dia. Ini kalau kita melihat kekurangannya, maka kalau kita lihat ruangan kelas dan sebagainya dengan jumlah anak kurang lebih 35, maka kelas atau ruangan itu mungkin akan menjadi kurang kondusif ketika pembagian kelompok, dan juga terbatasnya waktu karena 2 jam. 2 jam yang semulanya kita harusnya full 2 Iya. jam itu ya Bu ya. Tapi kemarin ada sosialisasi dari satu guru yang mungkin kita memaksimalkan hanya beberapa jam, tapi karena mungkin manajemen waktu yang saya kedepankan bahwasanya window shoppingnya kaitannya dengan harusnya pemateri dari yang sebelumnya saya kasih refleksi tentang pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kaitan masalah sosial, maka agak terbatas ketika saya memberikan rangsangan sebelum saya membagikan kelompok-kelompok tersebut, sehingga manajemen waktu harus sangat cepat. Kemarin akhirnya mencukupi dari pembagian 4 kelompok itu sampai semuanya kelas diskus terlaksana, dan juga kelompok semuanya juga melakukan presentasi kaitannya dengan window shopping sosiologi Bu. Jadi kelasnya aktif, akan tapi kurang waktu manajemen yang menurut saya harusnya waktunya full, tapi karena kemarin terbatas oleh karena adanya sosialisasi seperti itu. Betul, ada hal-hal yang tidak terduga yang terjadi. Betul ya. sekali. Ada sekitar 5-10 menit yang diambil di depan oleh guru Iya. sosialisasi. Tapi alhamdulillah menurut saya tanggapan Pak Nur mengenai waktu yang istilahnya tidak disangka-sangka ini akhirnya masih tetap berjalan dengan baik begitu ya. Sesuai dengan Baik. waktu yang Untuk kelompok sendiri menurut Pak Nur bagaimana anak-anak itu Pak Nur? ya, kalau saya lihat kemarin, karena kemarin terbatasnya waktu, saya lihat karena kita kemarin membagian kelompok sesuai dengan kalau melihat dan merunut dari kurikulum merdeka, kita harus mempunyai pemetaan siswa. Bagaimana siswa itu mempunyai kemampuan audio, visual, dan kinestetik. Maka kemarin adalah pembagian kelompok secara acak, yang acaknya itu mungkin sesuai deret dari bangku karena melihat waktu yang tidak memungkinkan, sehingga saya memaksimalkan waktu yang tidak memungkinkan itu agar pas, timingnya pas, kemudian kelas diskus dan tujuan pembelajarannya sudah mencapai dan mencukupi, tepat sasaran. Maka saya kedepankan bahwasanya kelompok itu tidak harus ribet pembentukan kelompok, tapi tujuan pembelajarannya juga sampai. Sudah itu cukup menurut saya. Oke, tujuan pembelajaran tercapai begitu Tercapai. Pak Nurnya. Baik. Menurut Pak Nur, hambatan apa atau tantangan apa yang masih harus diselesaikan dari RPP yang sudah Pak Nur laksanakan seperti ini? Kalau kita mau membicarakan tentang tantangan dari modul ajar atau RPP itu sendiri terkait dengan kurikulum merdeka,
bahwasanya terkadang kalau kelas diskus itu kan kelompoknya besar, maka nilai gotong royong dari profil pelajar Pancasila itu mungkin kurang. Mungkin kalau kelas diskus itu atau kelas kelompok pada Windows Shopping Sosiologi itu mungkin berkurang. Mungkin hanya beberapa orang atau siswa atau peserta didik itu yang melakukan kelas diskus, sehingga mereka juga Yang melakukan benar-benar presentasi. bekerja gitu ya. Yang benar-benar presentasi atau bekerja ya hanya sebagian anak gitu. Jadi kurangnya adalah dengan kelompok besar atau kelas diskus besar itu tidak memungkinkan sekali untuk mereka mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa mengeluarkan sebuah bentuk apresiasi atau istilah kata kesempatan mereka untuk menyampaikan sebuah argumen atau pendapat yang bisa dituliskan melalui contohnya yang seperti ini. Karena ketika kita sudah mengedepankan yang namanya nilai diskus dan sebagainya, Windows Shopping Sosiologi, ada LKPD yang sudah kita berikan kepada mereka semuanya. Jadi kita kemarin itu ada bagi 4 kelompok, dan di bagi 4 kelompok itu kita memberikan LKPD ini, di mana poin-poin tampil pertama itu terkait dengan masalah sosial yang terjadi itu apa, kemudian faktor-faktor apa atau sebab masalah sosial yang terjadi itu apa, kemudian di mana dan kapan kejadian masalah sosial itu terjadi, kemudian pihak yang terlibat siapa saja, kemudian yang lebih penting adalah bagaimana ketika kita belajar sosiologi itu harus tahu bagaimana problem solver atau pemecah masalah atau solusi yang nantinya kedepannya kita menjadi seorang sosiolog seperti itu. Berarti menurut Pak Nur, satu kelompok dengan anak yang banyak itu kurang efektif gitu Iya, ya Pak? betul sekali. Kira-kira solusinya apa Pak? Kalau kelas diskus atau kelompok itu mungkin memaksimalkan agar tujuan pembelajaran bisa tercapai, mungkin maksimalnya itu ya, maksimal itu tidak boleh lebih dari 5 seperti itu. Dan kemudian setelah kita membagi modul itu dan juga LKPD dan sebagainya, maka kita juga ada kewajiban di masing-masing individu atau peserta didik itu mempunyai lembar kerja individu. Nah, seperti ini Bu, di mana anak itu menyampaikan sebuah kesan pendapat terkait dengan problem solver setiap kelompok yang sudah melakukan presentasi, sehingga di sini kita menjembatani anak-anak itu tidak sampai kehilangan momen gitu loh. Bagaimana ketika mereka kehilangan momen itu, ilmu yang kita sebenarnya tujuan pembelajarannya harus kita dapatkan semuanya, ternyata kalau dia tidak bekerja diskus, mungkin dia akan melewatkan momen itu. Tapi ketika kita memberikan lembar kerja individu, maka kita mencantumkan nama, kelas, kemudian nomor absen, kemudian dari tabel yang pertama itu ada problem solver atau pemecahan masalah dari kelompok lain yang menurut kalian itu unik atau berbeda. Itu kalian bisa menuliskan cara pribadi, kelompok berapa yang menurut kalian itu lebih cenderung aktif, kemudian lebih cenderung berbeda cara problem masalahnya, mungkin unik. Dan itu menurut saya kita akan bisa menjembatani mereka yang mereka kadang itu anak bisa menyampaikan sebuah bentuk presentasinya melalui visual, oral dan sebagainya. Kemudian ada yang menulis, kemampuan mereka berbeda-beda, sehingga pengelompokan dari project based learning menentukan sebuah masalah, pemecahan masalah, kemudian sama ESL, emotional social learning, itu memungkinkan kita menjembatani mereka untuk bisa sampai kepada tujuan pembelajaran yang dikedepankan pada kurikulum Merdeka. Baik, berarti kedepannya Pak Nur akan membuat kelompok itu menjadi lebih kecil, iya, agar lebih betul. efektif. Betul. Kapan kira-kira ini akan dilakukan Pak Nur? Mungkin setelah sekarang bisa. Tadi pembelajaran berikutnya sudah ya? Boleh. Apa di Ya. kelas yang sama atau Pak Nur langsung mencoba di kelas berikutnya pada jam Pak Nur ini? Karena sosiologi itu mengedepankan bagaimana proses social change-nya, perubahan ya. Saya mengedepankan harusnya berbeda kelas, sehingga kita akan menemukan sisi unik dari setiap kelas itu berbeda, sehingga kita juga ada proses eksplorasi atau pengembangan dari bagaimana kita melihat dari modul ajar, apakah ketika kita melakukan sebuah treatment dengan pembelajaran sistemnya seperti ini, apakah berbeda penerimaannya di kelas lain seperti itu. Karena setiap anak itu unik. Kita konsepnya adalah di diferensiasi itu. Baik, saya bisa menangkap bahwa Pak Nur punya komitmen untuk selalu memperbaiki pembelajaran yang Pak Nur lakukan pada setiap kelas, pada setiap harinya, dan pembelajaran itu diharapkan berpusat pada siswa sehingga siswa juga mengalami perkembangan sepanjang waktu. Oke, terima kasih Pak Nur atas waktunya dan coaching yang kita lakukan pada hari ini. Semoga ke depan kita bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.